Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha, hari yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, hari kebahagiaan dan kegembiraan. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ketika Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, beliau mendapatkan masyarakat Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka merayakannya. Maka beliau bertanya, apa 2 hari ini yang kalian rayakan? Mereka pun menjawab, dulu kami bermain-main di 2 hari ini di zaman jahiliyah. Nabi pun menjelaskan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumal fitri. Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya ini dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jamaah salat Id yang semoga dimuliakan oleh Allah, tiada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali di situ terkandung kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tidak terkecuali dengan 2 hari raya ini untuk kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kenapa tidak lebih dan kurang dari 2 hari raya ini? Pasti ada hikmah yang telah Allah gariskan untuk kita. Dan itulah yang seharusnya ada dalam jiwa seorang muslim dalam segala lini kehidupannya, di mana apapun yang telah Allah syariatkan kepada kita, pasti di situ terkandung kebaikan dan pasti di situ terkandung kemaslahatan untuk kaum muslimin. Maka berbahagialah dan bersukacitalah terhadap apa yang telah Allah gariskan untuk kita umat Islam. Ketahuilah bahwa hari raya Idul Adha Al-Mubarak ini adalah salah satu hari Allah yang paling agung untuk disyukuri dan dirayakan oleh umat Islam, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, a'dhamul ayyami indallahi yaumun nahr thumma yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu hari Idul Adha ini. Kemudian hari sesudahnya, hari besok, hari setelah hari penyembelihan. Dalam hari raya Idul Adha akan terasa bermacam kebahagiaan dan kegembiraan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Para jamaah haji bergembira dan berbahagia di Baitullahil Al-Haram karena sedang melaksanakan ibadah haji. Di saat begitu banyak kaum muslimin berjuta-juta ingin berziarah ke Masjidil Haram, namun karena keterbatasan tempat, pemerintah kerajaan Arab Saudi harus membatasi agar bisa kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dengan hikmah. Kebahagiaan ini muncul kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat untuk mereka yang melimpah, memberikan ganjaran dan karunia dengan mereka melaksanakan tawaf di rumah Allah yang mulia, sa'i antara Safa dan Marwa, wukuf di Arafah, di mana mereka sangat besar sekali berpeluang meraih keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagia
dan indahnya suasana di saat itu, bersujud, bersimpuh dan mengendahkan tangan yang lemah ini kepada pemilik jagat raya untuk mengharap rahmat, ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan terbesar untuk seorang muslim adalah diberikannya kemudahan dan taufik untuk melaksanakan ibadah yang sangat patut untuk disyukuri ini. Jamaah yang berbahagia, begitu pula di saat yang hampir bersamaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bersukacita untuk mempersembahkan dengan menyembelih binatang ternak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berbagi kebahagiaan ini kepada kaum fakir miskin sebagai manifestasi dalam kebersamaan dan kasih sayang sesama manusia. Ini mengingatkan kita atas kisah sang kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang penuh dengan keteladanan untuk seluruh manusia yang dicontoh oleh beliau berdua, nampak adanya pancaran kekuatan iman kepada Allah, patuh dan penyerahan diri kepadanya yang dicontohkan oleh kedua manusia pilihan Allah ini. Ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi dan tanda-tanda penyerahan diri kepada Allah yang paling kuat. Kisah ini bermula di saat baru saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak setelah masa penantian dan kerinduan yang cukup panjang. Namun setelah sang anak telah mencapai umur dewasa dan matang, datanglah ujian yang begitu dahsyat dan datanglah perintah ilahi agar sang ayah menyembelih anaknya. Tentu hal ini tidaklah mudah dihadapi kecuali oleh orang-orang pilihan Allah yang pantas ditoreh dalam sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini dalam Al-Qur'an, fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Bayangkan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajak kepada Nabi Ismail anaknya untuk disembelih. Satu pertanyaan yang begitu besar. Namun apa jawaban Nabi Ismail atas pertanyaan dari sang ayah yang ingin menyembelihnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawaban beliau adalah jawaban yang menunjukkan ketaatan yang mutlak dan kebesaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala meski risiko yang dihadapi adalah kematian, yaitu disembelih. Jawaban ini diabadikan dalam ayat yang berikutnya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Jawaban yang muncul dari seorang remaja yang tiada ragu untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat remaja-remaja kita masa sekarang ini, tinggalkan HP-mu nak, jangan main game nak. Hanya itu saja ternyata tidak mudah untuk mereka lakukan. Kenapa? Karena pendidikan yang berbeda atas apa yang telah diterima oleh Nabi Ismail dan anak-anak di zaman sekarang ini. Jawaban yang miris, tidak mudah untuk mereka meninggalkan itu semuanya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, atas kesadaran yang begitu besar dan keyakinan yang begitu kokoh dari kedua manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah berikan kabar gembira kepada mereka berdua dengan mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan yang pasti dari Allah, pemilik alam semesta. Begitu pula Allah balas mereka dengan balasan yang terbaik. Allah Ta'ala ceritakan hal itu pada ayat selanjutnya, falamma aslama wa talahul lil jabini wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin.
tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita lihat apa balasan Allah anugerahkan selanjutnya kepada beliau. Wa fadainahu bidabhin adim wa fadainahu bidabhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Dan akhirnya Allah berikan balasan yang terbaik, kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Lahir dari kedua tokoh besar ini, lahir seorang nabi yang mulia, nabi pantutan dan contoh teladan untuk kita, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang indah untuk dibacakan dan memesona untuk diceritakan, yang penuh hikmah pelajaran untuk dipetik, namun tidak mudah untuk dipraktekkan. Hanya orang-orang pilihanlah yang dapat mencontoh dan melaksanakan, maka jadilah orang-orang pilihan, bukan orang-orang biasa, agar meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan mencontoh orang-orang terbaik yang telah Allah utus ke dunia ini. Di akhir khutbah ini, khotib ingin mengingatkan kembali bahwa hari raya adalah masa yang tepat untuk menjalin silaturahim dengan orang tua, sanak saudara, karib kerabat, dan teman-teman seiman dan seakidah, menebar kasih sayang dan cinta kasih di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsala lahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ana Rahman, khalaqtur rahim, wa syaqaqtu laha isman min ismi, faman wasolaha wasoltuhu, wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Sang Ar-Rahman, Sang Penyayang. Akulah yang menciptakan rahim. Aku ambil kata rahim itu dari namaku, Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungkan dia. Barang siapa memutus silaturahim, aku akan putuskan dia. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma khfad biladana Indonesia wa saira biladal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqna lisilatil arham wa ihsani ilal ahl wal ahbab. Waktub Allahumma ala aidina idkhala sururi ila qulubi khalqika. Allahumma taqabbal minna wa tub alaina wa'id alaina mabahijal farahati was surur. Allahumma aktub lana taqabbalad da'awat wa tajannubal munkarat. Allahumma jannibna al-israf wa tabdzir waktub lana al-khaira wa likulli faqirin wa zidna birizqi al-wafir. Allahumma kunna lana mu'inan wa adim alaina al-ibadat wa ladzatiha. Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tushghilana bid dunya wa syahwatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.